Kenapa kok ini bisa sampai seperti ini? Soalnya bagi saya pribadi itu ikhlas lillahi ta'ala bekerja karena kejaksaan ini bisa dikenal orang karena akses media. Itu menjadi pemikiran saya awal, maka yang namanya bagaimana kita berhubungan dan media, bagaimana kita publikasi, apa yang kita lakukan, itu menurut saya nomor satu, paling utama. Ini loh yang namanya kejaksaan, ini loh yang namanya kejaksaan tinggi. Kalau di sana dikenal, ini loh gedung tinggi katanya, masyarakat mengatakan gedung tinggi gitu. Jadi sekecil apapun yang kita lakukan, itu kita share kepada masyarakat. Jadi berbagai kegiatan apapun yang saya lakukan, yang anggota saya lakukan, baik itu dari Intel sendiri, dari Bitsus, itu selalu diinformasikan kepada masyarakat, kita terbuka kepada masyarakat, media-media lain yang ada di kita, Facebook, website kita itu pun aktif juga, Instagram yang bagus, Instagram Pak. aktif. Jadi berbagai media kita sediakan kepada masyarakat untuk menyampaikan sesuatu, untuk memberikan informasi kepada suatu masyarakat, kita minta informasinya dan kita juga memberikan sesuatu kepada mereka. Hai Sobat Pojok Puspenkum. Halo Sobat Puspenkum yang ada di seluruh Nusantara. Kembali kita bisa menghadirkan narasumber yang Yap. kita lihat, ini ada, kita tarik aja Kita dulu. tarik aja di penutupan ya Pak ya, walaupun penutupan kita tetap betul. semangat sampai Dan akhir. Mega, kita harus Kenapa, sampaikan ke Sobat Adiaksa bahwa sebenarnya kita mau sih menghadirkan seluruh pejabat-pejabat kajati-kajati Yap. karena memang satu keterbatasan waktu. Yap, betul. Dan mungkin kita nanti bisa kunjungi beliau-beliaunya secara langsung di kantor masing-masing. Yap. Dan Mega, Kayaknya seru sih Pak kalau kita podcast Pasti di seru, kantornya pasti seru, masing-masing. pasti Saya seru. mau ikut tentunya. iya benar-benar. Kali ini kita menghadirkan salah satu kajati yang kemarin lolos sebagai salah satu kajati yang lolos peringkat 1 Yap. kajati pemantapan. Wow. Pasti kamu kenal beliaunya toh, sosoknya. Jadi Siapa penasaran lagi? kan? Betul. Penasaran? Kajati Penasaran? Rio, Bapak Dr. Supardi. Selamat datang Bapak. Dr. Supardi, selamat datang Monggo, Pak. Bapak. Ya, terima kasih Siap, Mas Edi, Mbak Mega ya. Terima Siap kasih. Bapak. Oke. Bapak tadi saya ngeliat Bapak maju ke depan juga dapat penghargaan tuh. Ya. Khususnya memang ranking 1 di kinerja Puspenkumnya Pak. Intel. Iya dan di Intel. Kalau nggak salah terkait dengan publikasi informasi Yap. itu Kejati Riau mendapatkan peringkat 1. Dan kinerja bidang intelijen itu harapan 3. Tiga. Tiga. Gimana tuh Pak? ngomongin nomor satunya dulu ini Pak. Apa sih Pak yang membuat Kejati Riau sangat, bukan itu, sangat responsif terhadap pemberitaan, khususnya kontribusi pemberitaan untuk Kejagung Pak? Sampai bisa dapat juara Iya, satu iya, lagi Pak. iya. Wah luar biasa. Gimana Iya. tuh Pak? Ya, yang pertama tentunya saya akan dan terima kasih ya Mas Randy dan Mbak Mega udah ngundang saya di sini ya. Saya yang pertama mau mengucapkan kepada jajaran intelijen saya dulu ya di Kejaksaan Tinggi Riau dan seluruh jajaran Kejaksaan Tinggi Riau, sewilayah Riau juga ya atas prestasi ini, karena atas kinerjanya di bidang intelijen kita dapat mendapatkan ya peringkat 1 pelayan publik, publikasi serta akses informasi masyarakat dan media. Jadi kenapa kok ini bisa sampai seperti ini? Soalnya bagi saya pribadi itu ikhlas lillahi ta'ala bekerja karena kejaksaan ini bisa dikenal orang karena akses media. Itu menjadi pemikiran saya awal, maka yang namanya bagaimana kita berhubungan dan media, bagaimana kita publikasi, apa yang kita lakukan, itu menurut saya nomor satu, paling utama. Bagaimana kita bisa dikenal kalau kita dekat dengan media, itu. Jadi kita sebenarnya nothing tulus, kan? Nah tulus melakukan itu, tapi alhamdulillah ternyata ada
efeknya. Efeknya. Kita tidak Bonusnya menyangka. penilaian ya Pak ya? Iya, Ya. saya tidak menyangka terus terang. Jadi saya tidak dalam mengejar ini, tapi saya ingin mengenalkan kepada masyarakat bahwa ini loh yang namanya kejaksaan, ini loh yang namanya kejaksaan tinggi. Kalau di sana dikenal, ini loh gedung tinggi katanya. Masyarakat mengatakan gedung tinggi gitu. Itu. Jadi memang untuk di masa yang zaman modern ini, media massa ini sangat penting ya Pak ya? Sangat penting apalagi untuk meningkatkan informasi kepada masyarakat Iya. tentang apa sih itu kejaksaan, memang sangat penting ya Pak Dedi ya? Menurut saya bukan penting lagi, dan ini di era dunia yang maya seperti ini ya, itu menurut saya ini salah satu alat yang bisa mempropagandakan apa yang kita lakukan. Bukan propaganda dalam konteks ini negatif ya, artinya mengenalkan pada masyarakat ini loh kita. Ya, Ya, betul. ini loh kita. Jadi sekecil apapun yang kita lakukan, itu kita share kepada masyarakat. Jadi berbagai kegiatan apapun yang saya lakukan, yang anggota saya lakukan, baik itu dari Intel sendiri, dari Bitsus, itu selalu diinformasikan kepada masyarakat, kita terbuka kepada masyarakat, media-media lain yang ada di kita, Facebook, dan website kita itu pun aktif juga, Instagram kemudian yang bagus, Instagram Pak. aktif. Jadi berbagai media kita sediakan kepada masyarakat untuk menyampaikan sesuatu, untuk memberikan informasi kepada suatu masyarakat, kita minta informasinya dan kita juga memberikan sesuatu kepada mereka. Benar. Itu. Dan Itu. yang kamu harus tahu Mega, Kejati Rio itu followersnya di Instagram terbanyak nomor 2 setelah Kejagung. Waduh, Ini keren yang luar banget. biasa. Terima kasih ya. Seleb Dan yang hebat Kejagung, lagi, ya, Pak. ini saya mau memuji, Gimana Pak tuh? Kapus Penkum itu sangat respect. Kalau ada pemberitaan dari Kejagung, itu kasih Penkumnya itu share pemberitaan luar biasa masif. biasa. Iya, Jadi terima nggak kasih. salah kalau dapat peringkat 1 ya Pak Dedi Iya ya. layak, Iya, ya. iya. Layak Sama. sekali. Sebenarnya beda-beda tipis juga sebenarnya dengan Jatim kemarin. Cuman memang unggulnya itu di share pemberitaan itu Sangat Kejati cepat ya. Riau begitu banyak dan Iya. responsif. Wah, luar Nah kalau di biasa. Kejaksaan Negeri itu Kejari Tebo juga responsif itu. Iya. Pak, kalau gitu apa mau tanya? Kayaknya kita sehati nih Tuh Mega. apa? Soalnya saya dapat informasi nih Pak, katanya Bapak juga pernah menjabat sebagai mantan Dirdik. Iya. Di Waduh, di mana tuh Pak Dedi? Di Kejagung. Di Kejagung. Dan kontribusi besarnya itu sudah ada di dinding-dinding kita itu. Apa tuh Pak Dedi? Ya ada minyak goreng, Jiwasraya, banyak semua ini yang ada di sini tuh. Kasus CPO, kasus yang di Riau, makanya beliau ditunjuk jadi Kejati Riau. Wah keren sekali. Pengalamannya gimana tuh Pak waktu menjabat sebagai Dirdik? Ya soalnya kalau itu saya bekerja di manapun selalu enjoy karena saya juga pernah menjadi dirtut juga. Oh Dirtut iya, juga. Dirtut juga di Komisi Pemberantasan Korupsi, kemudian Iya, di sini di jadi dirdik. Wah keren. Jadi ada sudah dua pengalaman. Menurut saya kalau kita bicara pekerjaan kita, kalau kita nikmati ya enjoy saja. Oke. Jadi sangat nikmat dan banyak hal yang kita peroleh di sana. Dan terlebih saya sangat senangnya bisa mengeksplor kemampuan saya ya untuk kejaksaan. Ya. Makanya beberapa perkara besar alhamdulillah kemarin juga sudah putus, saya juga Sudah putus, pantau Pak, ya? Sudah putus ada yang sudah juga, Pak? putus, kemudian juga sampai ini juga masih proses penyelidikan ya. Sampai sekarang ini perkara-perkara yang zaman saya masih terus leading, belum selesai, masih dikejar. Pak yang kasus duta termasuk yang duta Palma ya Pak ya? Termasuk Palma, bahkan Siap. termasuk PLN ya, Oke, PLN, kemudian juga penyelidikan di zaman saya juga itu terkait dengan ini yang di Keminfo itu penyelidikan zaman saya. Dan- Jadi alhamdulillah. Dan Mega, Iya, Pak. kalau mantengin postingannya Kejati Riau, itu beliau tuh aktif. Ada kajian kalau zuhur itu sholat zuhur, beliau mimpin itu para pegawainya untuk kajian, untuk Al-Quran buka Jadi kitab suci beliau. selain kinerjanya mantap, Iya. agamisnya juga Iya. mantap. Ya, jadi saya berprinsip begini, jadi karena kebetulan masyarakat Melayu, ya itu mayoritasnya Muslim, Siap. dan juga memang saya insya Allah dimanapun tempat saya berpijak itu saya selalu menyebarkan ya dengan berbagai cara. Saya juga termasuk aktif ada di website saya sendiri juga itu. Websitenya apa Pak? Websitenya apa, Pak? Komentar, Diumumin, Pak. Nanti aja. Oh iya, Baik, siap, oke, Pak. siap, Pak. Itu followernya sampai 12.000. Oh, gitu. Waduh. Satu tulisan sampai 12.000, 8.000, kan sudah puluhan tulisan ya. Saya mendakwahkan itu ada yang 12.000,
7.000, 6.000. Luar biasa. Jadi itu saya juga sangat sangat senang karena saya berasumsi seperti ini. Itu juga saya share kemana-mana juga ketika saya bisa mendakwakan satu kalimah dibaca di viewer 12.000 ya. Iya Pak. Saya asumsi separuh yang membaca, ya, yang melihat 12.000, yang membaca 6.000, kemudian yang memahami 3.000, dari yang memahami itu yang melaksanakan saya tidak usah terlalu mulu-mulu. 100.000 atau 100 orang atau 500 orang sudah berapa? Saya Wah, luar Kan, biasa. Mega, itu Ya, lagi-lagi Pak. pakai media. Mega, Ya Pak. karena saya penggemar beliau juga, kan? Saya tahu websitenya. Sobat, jangan lupa berkunjung di drsupardi.ssh.com. Ini alamat website beliau. Nanti ada di bawah. Nanti ada di bawah ya di tag Ada juga itu yang khusus misalnya kayak jurnal-jurnal saya karena saya juga pendidik. Oh iya, pendidik di mana tuh Pak kalau boleh tahu? Saya dosen tetap dengan berpangkat juga di hampir lektor kepala ini di Universitas Veteran Jakarta. UPN. Wah, UPN. UPN. Jadi Negeri loh banyak itu. jurnal saya sudah puluhan jurnal alhamdulillah, baik jurnal internasional maupun jurnal yang nasional, Asik. Scopus maupun Sinta. Banyak, kemudian buku-buku juga, saya kemarin juga baru ngeluarin buku. Anjir. Insya Allah bulan ini ada buku acara pidana juga sebagai bagian pedoman juga. Jangan lupa dikirim Pak, boleh Puspenkum. Mega dikirim dong Pak. Ada, kebetulan kemudian buku terakhir Restoratif Justice, Iya. mencoba pemikiran restoratif justice di bidang korupsi, itu Siap. sudah saya tulis juga ya, itu dengan Profesor Suparji dari Universitas Al-Azhar. Wah keren sekali. Nanti dikirim ya Pak ya. Nanti kita Insya Allah. bantu promote Iya. Pak bukunya. Iya, iya. Bapak Iya, iya. kirim ke Puspenkum, kita promote Oke. Pak. Jangan Iya, lupa Pak Dedi kirim ke Mempawah. Yes, asik. Sobat, yuk. Kayaknya kalau ngobrol sama beliau nggak bisa 1 jam nih. Iya. Nanti kita main ke Kejati Riau. Iya, Kejati kita Riau deh. podcast di sana. Tapi mudah-mudahan masih. Tapi di website saya tadi itu Gimana? baru sebagian yang saya upload karena yang Oh. ngelola yang kalau yang banyak itu dipasulukan Ganda Sasmita itu paling besar itu Oke. jadi berbagai tulisan saya sifatnya religius di situ udah Siap. puluhan juga. Siap. Yang saya katakan viewersnya sampai 12.000, 13.000 di situ. Siap Bapak. iya. Nanti Mega cek Pak langsung Nah, setelah ya, ini silakan. Pak. Inspiratif kan ceritanya. Pasulukan Ganda Sasmita, silakan. Pak. Asik. Siap Bapak. Terima kasih Bapak. Iya. Bapak yang sedang menunggu giliran begitu banyak. Ya. Ya itu salah satu partner saya dulu Partner, siap, waktu Pak. saya dirdik Iya, yang Pak, paling siap. heboh itu. Nah, Siap, sekarang Pak. yang heboh ini juga heboh sih penggantinya juga. Ya. Pak Kapus Ban punya sekarang heboh juga. Yang satunya heboh dengan saya kalau nyanyi. Ya. Didi Kemprot ya kan. Ya. Ya. Maturan Bapak. Nggih, terima kasih. Sobat, sampai jumpa di episode setelah ini dan jangan lupa subscribe channel Kejaksaan RI dan Kejati Riau tentunya. Riau tentunya. Oke, simak tampilan kita berikutnya. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye-bye Sobat Adiaksa. Ya, terima kasih.